Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu dan juga teman-teman yang sedang menyimak materi presentasi kami kali ini. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Ira Rahma Aulia dengan NPM 215060153, dan ada rekan saya, Putri Rohayati dengan NPM 2150606127. Saya Dea Jangal Tamara dengan NPM 215060119. Saya Vina Nenden Kurnia dengan NPM 2150606120. Saya Kani Kusuma dengan NPM 215060133. Baik, mari kita lanjut kepada presentasi. Di sini saya akan share screen presentasi makalah atau PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Udah. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Vina. Kepada Vina dipersilahkan. Ada teori psikologi menurut para ahli. Aliran psikologi tingkah laku menurut Edward L. Thorndike. Teori pengaitan. Berdasarkan hasil percobaannya di laboratorium yang menggunakan beberapa jenis hewan, ia mengemukakan suatu teori belajar yang dikenal dengan teori pengaitan atau connection. Teori tersebut menyatakan belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip yang sama, yaitu belajar merupakan peristiwa terbentuknya ikatan atau asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut dengan stimulus dengan respon yang berkaitan atas stimulus tersebut. Selanjutnya, Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut. 1. Hukum kesiapan, 2. Hukum latihan, dan 3. Hukum akibat. Kedua, ada teori penguatan dari B.F. Skinner mengembangkan teori belajarnya juga dari hasil percobaan dengan menggunakan hewan. Dari percobaannya, Skinner menyimpulkan bahwa kita dapat membentuk tingkah laku manusia melalui pengaturan kondisi lingkungan atau operant conditioning dan penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus apabila penyajiannya mengiringi suatu tingkah laku siswa yang cenderung dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku. Dalam hal ini berarti tingkah laku tersebut diperkuat. Sedangkan penguatan negatif adalah stimulus yang dihilangkan atau dihapuskan karena cenderung menguatkan tingkah laku. 3. Ada teori hierarki belajar dari Robert M. Gagne. Menurut Orton, Gagne merupakan tokoh behavioris gaya baru. Dalam mengembangkan teorinya, Gagne memperhatikan objek-objek dalam mempelajari matematika yang terdiri dari objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung adalah fakta, keterampilan, konsep dan prinsip, sedangkan
objek tak langsung adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin diri, dan bersikap positif terhadap matematika. Gagne berpandangan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang kegiatan belajarnya mengikuti suatu hierarki kemampuan yang dapat diobservasi dan diukur. Oleh karena itu, teori belajar yang dikemukakan oleh Gagne dikenal dengan teori hierarki belajar. Gagne membagi belajar dalam 8 tipe secara berurutan, yaitu belajar sinyal atau isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, memperbedakan, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Gagne berpendapat bahwa proses belajar pada setiap tipe belajar tersebut terjadi dalam 4 tahap secara berurutan, yaitu pemahaman, penguasaan, ingatan, dan pengungkapan kembali. Untuk menerapkan teori hierarki belajar, Gagne ini pada pembelajaran matematika perlu diterjemahkan secara operasional, yaitu untuk mengajarkan suatu topik matematika, guru perlu memperhatikan kemampuan prasyarat yang diperlukan untuk mempelajari topik tersebut, menyusun dan mendaftarkan langkah-langkah kegiatan belajar, serta membedakan karakteristik belajar yang tersusun secara hierarkis yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik sehingga guru dapat mengamati dan mengukurnya. Guru dapat memilih tipe belajar tertentu yang dianggap sesuai untuk belajar topik matematika yang akan diajarkan. Perkembangan kemampuan belajar menurut Gagne ada 3, yaitu multidiskriminasi atau belajar membedakan stimulus yang mirip, misalnya huruf D dan D. Kedua ada belajar konsep, yaitu belajar membuat respon sederhana seperti huruf hidup dan huruf mati. 3 ada belajar prinsip, yaitu mempelajari prinsip-prinsip atau aturan-aturan konsep. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian landasan psikologi pendidikan. Untuk memahami karakteristik peserta didik dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia tua, psikologi pendidikan mengembangkan dan menerapkan teori-teori pembangunan manusia. Sering digambarkan sebagai tahap di mana orang lulus saat jatuh tempo. Teori perkembangan menggambarkan perubahan kemampuan mental, peran sosial, penalaran, moral, dan keyakinan tentang hakikat pengetahuan. Menurut Siddhartha, psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh dalam keadaan mengendalikan jasmani yang dapat dipengaruhi oleh alam sekitar. Jiwa manusia berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologi pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangan yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Bentuk psikologi pendidikan. Psikologi perkembangan ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Pendekatan yang dimaksud adalah 1. Pendekatan pentahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain. Kedua, pendekatan diferensial. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan. Atas dasar ini, lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok. Anak-anak yang memiliki kesamaan dijadikan satu kelompok. Maka terjadilah kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya. 3. Pendekatan ipsatif. Pendekatan ini
berusaha melihat karakteristik setiap individu. Dapat saja dibuat sebagai pendekatan individual, melihat perkembangan seseorang secara individual. Dari ketiga pendekatan ini, yang paling dilaksanakan adalah pendekatan pentahapan. Pendekatan pentahapan ada dua macam, yaitu bersifat menyeluruh dan yang bersifat khusus. Yang menyeluruh akan mencakup segala aspek perkembangan sebagai faktor yang diperhitungkan dalam menyusun tahap perkembangan. Sedangkan yang bersifat khusus hanya mempertimbangkan faktor tertentu saja sebagai dasar menyusun tahap-tahap perkembangan anak. Misalnya pentahapan Piaget, Colbert, dan Erikson. Psikologi perkembangan menurut Rose membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap, yaitu ke-1 masa bayi dan dari 0 sampai 2 tahun sebagian besar merupakan perkembangan fisik. Kedua, masa anak dari 2 sampai 12 tahun yang dinyatakan perkembangan baru seperti hidup manusia primitif. 3, masa pubertas dari 12 sampai 15 tahun ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemampuan untuk berpetualang. Keempat, masa adolesen dari 15 sampai 25 tahun, pertumbuhan seksual, menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Remaja ini sudah mulai belajar berbudaya. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, B. Psikolog belajar. Menurut Pidarta, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman atau bukan hasil perkembangan pengaruh obat atau kecelakaan, dan bisa melaksanakan pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikan kepada orang lain. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku secara dasar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Definisi ini menyeratkan dua makna. Pertama, bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Kedua, perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar. Dari pengertian belajar di atas, maka kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu dipandang sebagai proses belajar, sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri dipandang sebagai hasil belajar. Hal ini berarti belajar pada hakikatnya menyangkut dua hal, yaitu proses belajar dan hasil belajar. Para ahli psikologis cenderung untuk menggunakan pola-pola tingkah laku manusia sebagai suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ini selanjutnya lazim disebut dengan teori belajar. 1. Teori belajar klasik masih tetap dapat dimanfaatkan, antara lain untuk menghafal, perkalian, dan melatih soal-soal disiplin mental. 2. Teori naturalis bisa dipakai dalam pendidikan luar sekolah, terutama pendidikan seumur hidup. Yang kedua, teori belajar behaviorisme bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perilaku nyata seperti rajin, mendapat skor tinggi, tidak berkelahi, dan sebagainya. Yang ketiga, teori-teori belajar kognisi berguna dalam mempelajari materi-materi yang rumit, yang membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah dan untuk mengembangkan ide. C. Psikologi sosial. Menurut Hollander, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Membentukkan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci, yaitu 1. Kepribadian orang itu. Mungkin kita pernah mendengar tentang orang itu sebelumnya atau cerita-cerita yang mirip dengan orang itu, terutama tentang kepribadiannya. Yang kedua, perilaku orang itu. Ketika melihat perilaku orang itu setelah berhadapan, maka hubungkan dengan cerita-cerita yang pernah didengar.
Yang ketiga, latar belakang situasi. Kedua data di atas kemudian dikaitkan dengan situasi pada waktu itu. Maka dari kombinasi ketiga data itu akan keluarlah kesan pertama tentang orang itu. Dalam dunia pendidikan, kesan pertama yang positif yang dibangkitkan pendidik akan memberikan kemauan dan semangat belajar anak-anak. Motivasi juga merupakan aspek psikologi sosial, sebab tanpa motivasi tertentu, seseorang sulit untuk bersosialisasi dalam masyarakat. Sehubung dengan itu, pendidik punya kewajiban untuk menggali motivasi anak-anak agar muncul sehingga mereka dengan senang hati belajar di sekolah. Menurut Kingler, faktor-faktor yang menentukan motivasi belajar adalah 1. Minat dan kebutuhan individu, yang kedua persepsi kesulitan akan tugas-tugas, dan yang ketiga adalah harapan sukses. Selanjutnya, kontribusi psikologis pendidikan dalam proses belajar. 1. Kontribusi psikologis pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologis pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan terutama berkenaan dengan pemahaman aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Terlepas dari berbagai aliran psikologi yang mewarnai pendidikan, pada intinya kajian psikologi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, dan output pendidikan dapat berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Secara psikologis, manusia merupakan individu yang unik. Dengan demikian, kajian psikologis dalam pengembangan kurikulum seyogianya memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkat, kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik individualinya. Kurikulum pendidikan Sebian mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik dalam hal subjek matter atau maupun metode yang disampaikannya. Secara khusus, dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini, kurikulum dikembangkan saat ini adalah kurikulum berbasis kompetensi, yang pada intinya menekankan pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, kajian psikologis terutama berkenaan dengan aspek-aspek 1. Kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. 2. Pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, hasil belajar atau learning outcomes. Yang keempat, standarisasi kemampuan siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada aliran psikologi kognitif. Teori perkembangan intelektual Jean Piaget. Piaget adalah ahli psikologi Swiss yang latar belakang pendidikan formalnya adalah filsafat dan biologi. Piaget mengemukakan teori perkembangan intelektual atau kognitif. Menurut Piaget, ada 4 tingkat perkembangan intelektual. 1. Periode sensori motor pada umur 0-2 tahun. 2. Periode praoperasional pada umur 2-7 tahun. 3. Periode operasi konkret pada umur 7-11 tahun. Dan yang terakhir ada periode operasi formal pada umur 11-15 tahun. Teori belajar dari Jerome Berner. Perkembangan mental anak menurut Berner ada 3 tahap, yaitu tahap enaktif, anak melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya memahami lingkungan. Lalu ada tahap ikonik, anak memahami dunia melalui gambaran-gambaran dan visualisasi verbal. Dan yang ketiga ada tahap simbolik, anak telah memiliki gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika. Berdasarkan hasil observasi dan eksperimennya mengenai kegiatan belajar mengajar matematika,
Berner merumuskan 4 teori umum tentang belajar matematika, yaitu teorema penyusunan, teorema pelambangan, teorema pembedaan dan keanekaragaman, dan juga teorema pengaitan. Teori-teori psikologi telah banyak membantu membentuk landasan pendidikan di dalamnya. Anak dapat belajar dengan efektif. Landasan psikologi sangatlah penting karena manusia memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan teori yang berbeda-beda untuk diaplikasikan dalam kasus-kasus pendidikan. Mengingat dekatnya hubungan teori-teori tersebut dengan pendidikan, maka guru-guru modern patut mempelajarinya dan mengaplikasikannya dalam kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran seperti teori klasikal, conditioning, connectionism, operant conditioning, Gestalt, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Terlepas dari kontroversi yang menyertai kelemahan dari masing-masing teori tersebut, pada kenyataannya teori-teori tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Di samping itu, kajian psikologi pendidikan telah melahirkan pula sejumlah prinsip-prinsip yang melandasi kegiatan pembelajaran Nasution atau Deng Sudirwo tahun 2002, mengetengahkan 13 prinsip dalam belajar, yaitu 1. Agar seorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai satu tujuan. Nomor 2, tujuan itu harus timbul dari atau berhubungan dengan kebetulan hidupnya dan bukan karena dipaksa oleh orang lain. Yang ketiga, orang itu harus bersedia mengalami bermacam-macam kesulitan dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. Yang keempat, belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya, dicapai diperolehnya pun hasil sambilan. Yang keenam, belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat atau melakukan. 7, seseorang belajar sebagai keseluruhan, tidak hanya aspek intelektual, namun termasuk pula aspek emosional, sosial, etis, dan sebagainya. Yang ke-8, seseorang memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain. 9, untuk belajar diperlukan insight. Apa yang dipelajari harus benar-benar dipahami. Belajar bukan sekedar menghafal fakta lepas secara verbalitis. 10, di samping mengejar tujuan usaha itu memberi sukses yang menyenangkan. 12, perlu akan tetapi harus didahului oleh pemahaman. 13, belajar hanya mungkin kalau ada kemauan dan hasrat untuk belajar. 3, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologi, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Di samping itu, kajian psikologis telah memberikan sumbangan nyata dalam pengukuran potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, terutama dengan tingkat kecerdasan, bakat maupun kepribadian individu lainnya. Kita mengenal sejumlah mengukur potensi seorang individu seperti multiple aptitude test atau MAT, differential aptitude test atau DAT, PPS, dan alat ukur lainnya.
Pemahaman kecerdasan bakat, minat, dan aspek kepribadian lainnya melalui pengukuran psikologis memiliki arti penting bagi upaya pengembangan proses pendidikan individu dan perkembangan individu yang optimal. Oleh karena itu, betapa pentingnya pengusaha psikologi pendidikan bagi kalangan guru dan melaksanakan tugas profesionalnya. Dan menjadi dewasa berarti mengalami perubahan karena dibimbing, dan kegiatan bimbingan merupakan usaha atau kegiatan berinteraksi antar pendidik, anak, didik, dan lingkungan. Perubahan tersebut adalah merupakan gejala yang timbul secara psikologis. Di dalam hubungan inilah kiranya pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada individu, baik perkembangan maupun pertumbuhannya. Atas dasar itu pula, pendidikan perlu memahami landasan pendidikan dari sudut psikologis. Dengan demikian, psikologi adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologis dan manusia. Dengan demikian, keduanya menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Yang terakhir ada kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa landasan psikologis pendidikan merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Bentuk-bentuk landasan psikologi pendidikan mencakup psikologi perkembangan, belajar, sosial, dan dalam perkembangannya, landasan psikologis pendidikan memiliki peranan sebagai perkembangan kurikulum dalam sistem pembelajaran dan penilaian. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan apabila akan bertanya, bisa nanti saat pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.